Saya, Dr. Meiti Ardiana, SPJP Konsultan, selaku Ketua Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai fisiologi dari latihan fisik. Sebelum kita membahas tentang fisiologi exercise atau latihan fisik, maka kita perlu memahami terlebih dahulu definisi latihan fisik. Definisi latihan fisik berdasarkan ESC Guideline 2020 on Sport Cardiology and Exercise. Latihan fisik didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang syaratnya adalah terstruktur, repetitif, dan memiliki tujuan untuk mencapai atau mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Sedangkan aktivitas fisik sendiri diartikan sebagai gerakan tubuh apapun yang dihasilkan oleh otot skeletal yang berakibat pengeluaran energi. Jadi ketika aktivitas fisik tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai latihan fisik atau exercise. Berikut adalah yang dimaksud komponen dari kebugaran fisik. Terdiri dari 5, yaitu kardiorespiratorik, metabolik, motorik, morfologi, dan muskular. Dalam exercise, kita harus ada tujuan. Apakah itu untuk meningkatkan fungsi jantung dan paru, termasuk endurance dan ketahanan, atau kita ingin untuk tujuan morfologis, misal body weight loss, meningkatkan massa otot, menurunkan massa lemak, atau untuk meningkatkan kepadatan tulang maupun fleksibilitas. Bisa juga untuk melatih performa atau kerja otot, misal dengan angkat beban, atau jika kita menginginkan fungsi metabolik yang membaik seperti memperbaiki toleransi glukosa, memperbaiki profil lipid, dan ataupun dengan tujuan lain untuk fungsi motorik untuk melatih keseimbangan, koordinasi, atau kecepatan. Ini nanti akan berdampak pada terapi rehabilitasi, terutama saat preskripsi exercise yang akan kita berikan pada pasien. Karena sangat bergantung pada tujuan dari physical fitness apa yang akan kita raih. Dalam melakukan physical exercise, tubuh kita memerlukan interaksi yang terkoordinasi antara ventilasi, cardiac output, aliran badan, sistemik dan pulmonal, serta pertukaran gas. Tujuannya apa? Ialah untuk memenuhi kebutuhan metabolik dari otot skeletal yang berkontraksi. Oleh karena pada saat exercise metabolisme yang berlangsung di otot skeletal dapat meningkat secara cepat hingga 50 kali lipat pada kondisi latihan berat dibanding pada saat istirahat. Sehingga untuk menjaga oksigenasi sel dan homeostasis asam basah pada saat exercise, maka sistem kardiovaskular dan respiratori perlu melakukan adaptasi cepat terhadap perubahan dramatis dari kebutuhan energi di jaringan otot. Saat istirahat, manusia dengan berat badan 70 kg memiliki pengeluaran energi sekitar 1,2 kilokalori per menit, kurang dari 20% pengeluaran energi istirahat pada otot rangka. Kontraksi dan relaksasi otot terutama bergantung pada hidrolisis ATP. Kontraksi otot terjadi apabila adanya aktin dan myosin binding yang menyebabkan sarkomer memendek. Proses kontraksi membutuhkan ATP. Pada saat ATP yang berada pada head myosin berikatan dengan aktin, maka ATP akan berubah menjadi ADP dan fosfat dan muncul energi. Definisi dari adenosin trifosfat ialah energi yang digunakan sebagai bahan bakar untuk proses biologis berasal dari pemecahan ATP. Pemecahan 2 fosfat terakhir menghasilkan energi. Dengan rumus, ATP berubah menjadi ADP dengan PI dan dengan energi. Penyimpanan ATP yang terbatas di otot rangka hanya untuk 5 hingga 10 detik latihan intensitas tinggi. Serabut otot memiliki 3 sistem untuk menghasilkan ATP, yaitu kreatin fosfat, glikolisis cepat, dan fosforilasi oksidatif. Dengan karakteristik setiap sistem sebagai berikut. Fosfokreatinin anaerob membutuhkan fosfokreatinin dengan tanpa kebutuhan oksigen dan menghasilkan ATP yang sangat terbatas. Sedangkan mekanisme glikolisis membutuhkan glikogen atau glukosa
dengan tetap tidak menggunakan oksigen dan hasil ATP yang digunakan terbatas. Sedangkan yang terbaik adalah aerob, yaitu dengan mekanisme siklus Krebs dan sistem transport elektron, di mana bahan yang digunakan adalah glikogen, lemak, dan protein yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan ATP yang besar. Pada saat awal exercise, energi buffer yang pertama kali digunakan ialah berasal dari fosfokreatinin, di mana fosfokreatinin oleh enzim kreatin kinase akan dipecah menjadi fosfat dan kreatin. Fosfat kemudian akan berikatan dengan ADP menjadi ATP. Proses metabolisme energi hanya melibatkan reaksi tunggal untuk dapat menyediakan ATP dengan sangat cepat. Sistem anaerob sehingga tidak memerlukan oksigen. Dia memiliki pasokan jalur yang terbatas dan hanya cukup untuk 30 detik. Contoh, olahraga, lari cepat, dan angkat besi. Terdapat proses metabolisme energi lain yaitu dengan fosforilasi oksidatif dan dengan glikolisis anaerob. Fosforilasi oksidatif merupakan jalur kombinasi dari siklus Krebs dan rantai transport elektron. Jalur ini merupakan jalur terakhir untuk memproduksi ATP dari intrasel glikogen dan asam lemak di mitokondria otot. Serta glukosa darah merupakan sumber ATP yang paling efisien. Oleh karena itu, pada jalur metabolisme ini, satu molekul glukosa dapat menghasilkan net 32 molekul ATP. Fosforilasi oksidatif mampu menggunakan karbohidrat, lemak, dan protein dalam jumlah kecil, menggunakan oksigen untuk sepenuhnya memetabolisme karbohidrat sehingga menghasilkan ATP, CO2, dan H2O. Dan melalui jalur fosforilasi oksidatif, sistem aerob yang kompleks sehingga membutuhkan waktu 2-3 menit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intensitas latihan. Dan jalur ini terbatas pada jumlah bahan bakar dan oksigen di sel otot yang akan menurun. Jalur glikolisis anaerob berlangsung apabila terjadi imbalance antara suplai dan kebutuhan oksigen mitokondria, yaitu pada latihan fisik yang bersifat prolong atau intens, di mana kapasitas pirufat dehidrogenase untuk metabolisme pirufat pada siklus Krebs sudah maksimal, sehingga pirufat akan diubah menjadi laktat. Pada proses ini, glikogen sebagai sumber bahan bakar akan menghasilkan ATP lebih cepat dibanding fosforilasi oksidatif, namun kurang efisien. Oleh karena jumlah net ATP yang dihasilkan hanya 2 molekul untuk setiap 1 molekul glukosa. Jalur glikolisis anaerob memiliki hasil metabolit akhir berupa laktat. Ketika laktat berlebihan di dalam sel, maka laktat akan dikeluarkan ke dalam darah. Dan kemudian, oleh bikarbonat yang berperan sebagai buffer akan diikat untuk tetap menjaga homeostasis asam basa di darah. Hasil akhir dari laktat yang berikatan dengan bikarbonat adalah karbon dioksida dan H2O. Oksidasi anaerob dimulai saat latihan intensitas tinggi dan mendominasi selama 1,5 hingga 2 menit. Contoh kegiatannya adalah untuk sprint jarak menengah dan untuk angkat besi. Berikut adalah gambaran produksi dan penggunaan ATP selama latihan. Ketika kita memulai exercise, maka akan terjadi peningkatan secara tiba-tiba akan kebutuhan energi, sehingga otot akan menggunakan ATP mulai dari yang paling cepat tersedia. Berikut adalah gambaran produksi dan penggunaan ATP selama latihan fisik. Awalnya cadangan ATP yang sudah ada di otot digunakan terlebih dahulu. Kemudian ketika cadangan ATP habis, maka jalur fosfokreatin yang digunakan. Dan berikutnya ketika fosfokreatin sudah habis, maka ATP diperoleh melalui jalur glikolisis. Hingga pada suatu titik jalur aerob sudah berhasil menyediakan energi yang cukup, barulah metabolisme akan berlangsung secara aerob. Apabila intensitas latihan ditingkatkan, maka kebutuhan oksigen dan penggunaan oksigennya meningkat sehingga terjadilah oksigen defisit. Adanya respon kardiovaskular
akan meningkatkan cardiac output baik melalui peningkatan systemic vascular resistance dan atau meningkatkan heart rate. Pada saat inilah maka glikolisis anaerob mengambil alih sampai metabolisme aerob bisa terjadi lagi. Hingga pada suatu titik ketika tingkatan intensitas latihan tetapi cardiac output sudah maksimal, maka akan terjadi plateau. Penggunaan oksigen sudah tidak dapat ditingkatkan sehingga otot menghasilkan energi sepenuhnya melalui jalur anaerob glikolisis. Berikut adalah fisiologi latihan fisik sistem sirkulatorik. Memberikan oksigen ke otot dan memindahkan ekuivalen proton dari otot ke paru-paru. Tugas ini dilakukan dengan meningkatkan denyut nadi dan volume kuncup dan penurunan resisten pembuluh darah sistemik dan paru. Prinsip dari Fick, pengiriman oksigen ke otot lebih sistem peredaran darah. VO2 sama dengan QT dikali CaO2 dikurangi CVO2. CaO2 dikurangi CVO2 adalah 1,34 dikali hemoglobin dikali SaO2 dikurangi SpO2. Curah jantung meningkat selama latihan tambahan melalui perubahan denyut jantung dan volume kuncup. Selama latihan tambahan, peningkatan heart rate relatif linear versus VO2. Heart rate maksimal adalah 220 dikurangi usia. Peningkatan stroke volume selama latihan sebagian dimediasi oleh peningkatan kontraktilitas. Peningkatan ventrikel kiri ditingkatkan selama latihan oleh kapasitas venokonstriksi, tekanan intratorak negatif yang lebih besar, dan kemampuan anggota badan yang berolahraga memompa sehingga fungsi akhir diastolik ventrikel kiri atau LVEDV juga meningkat sebesar 20 hingga 40% dan menambah stroke volume dengan mekanisme Frank-Starling. Aliran darah selama exercise itu secara istimewa diarahkan lebih tinggi pada otot yang sedang bekerja dan lebih sedikit pada otot yang kurang aktif secara metabolik seperti usus dan ginjal. Distribusi aliran darah tersebut dipengaruhi oleh vasokonstriksi arteri simpatis dan vasodilatasi otot rangka karena penurunan lokal pH dan PaO2 dan peningkatan lokal kalium, adenosin, dan nitrate oxide. Nah, selain hal tersebut, vasodilatasi sistemik dipengaruhi oleh nitrate oxide endogen yang ditingkatkan dengan kebiasaan untuk exercise, sehingga akan menyebabkan penurunan dari systemic vascular resistance dan peningkatan SPP dan peningkatan DBP, maksudnya systolic blood pressure maupun diastolik mendekati nilai istirahat. Penurunan peripheral vascular resistance yang terjadi pada saat latihan merupakan konsekuensi dari distensi pasif dari sirkulasi yang sesuai. Venodilatasi aktif yang dimediasi sebagian oleh nitrate oxide dan meningkatkan curah jantung hingga 5 kali baseline. Pemeliharaan kadar oksigen arteri dan karbon dioksida yaitu PaO2 dan PCO2 bergantung pada ventilasi menit yang biasa dikenal dengan VE. VE biasanya meningkat selama latihan tambahan sebagai akibat dari peningkatan linear dalam frekuensi pernafasan yang bisa meningkat hingga 50 kali per menit pada orang dewasa dan peningkatan hiperbolik pada volume tidal, di mana volume tidal pada orang yang tinggal di dataran tinggi bisa sekitar 50% dari kapasitas vital dari istirahat. Dan VE juga dapat meningkat 10 kali lipat dengan aktivitas yang intens. Regulasi dari ventilasi, peningkatan dari ventilasi menit selama latihan submaksimal sangat sesuai dengan produksi karbon dioksida tanpa perubahan pendahuluan yang terdeteksi pada pH arteri atau PaCO2 yang untuk memulai. Stimulasi asam laktat dan badan karotis telah diusulkan untuk mendorong ventilasi selama latihan intensif. Indeks cadangan pernapasan atau disebut dengan BRI merupakan rasio VI pada latihan puncak atau VI max dengan ventilasi sukarela maksimal atau MVV pada saat istirahat. Untuk menghitung BRI, ventilasi volunteer maksimal dapat diukur dengan upaya volunteer selama 12 detik atau diperkirakan dengan mengalihkan FEF1 dengan 40. BRI yaitu VEE max per MV 0,7 dapat dipertahankan selama 15 menit pada individu normal. Tetapi bila di atas 0,75 biasanya tidak tercapai, bahkan latihan puncak pada individu yang tidak terlatih. Pasien dengan penyakit paru-paru dan KIN biasanya memiliki BRI yang rendah.
Eliminasi karbon dioksida, di mana ventilasi diatur untuk mempertahankan tekanan parsial karbon dioksida arteri pada peningkatan isokapnik dengan meningkatkan atau menurunkan VCO2. Ketika intensitas latihan melebihi kapasitas aerob yang mengarahkan ke glikolisis anaerob, kompensasi pernafasan untuk asidosis metabolik terjadi dan peningkatan VCO2 dan menghasilkan penurunan PaCO2. Eliminasi karbon dioksida untuk menghilangkan CO2 di paru-paru dicapai dengan peningkatan ventilasi alveolar, di mana ventilasi alveolar itu mencerminkan komponen volume tidal yang berpartisipasi dalam pertukaran gas. Ventilasi ruang mati, yaitu VD, mengacu pada komponen VT yang membantu memindahkan udara ke dan dari alveoli, tetapi tidak berpartisipasi dalam pertukaran gas. Peningkatan ventilasi alveolar dikaitkan dengan penurunan VD dan VT. Hubungan antara ventilasi dan eliminasi CO2 selama latihan dijelaskan dalam persamaan ventilasi alveolar sebagai berikut, di mana VE merupakan pembagian dari 863 kali VCO2 dibagi PaCO2 yang sudah dikalikan dengan 1 min VD per VT. Oksigenasi selama latihan, tekanan parsial oksigen dalam darah arteri atau PaO2 tetap mendekati nilai istirahat meskipun terjadi penurunan yang nyata pada tekanan oksigen vena campuran atau PVO2. Oksigenasi arteri dipertahankan oleh beberapa adaptasi termasuk peningkatan tegangan oksigen alveolar atau PaO2, penurunan jumlah unit V per Q yang rendah, dan peningkatan luas permukaan untuk difusi oksigen. Demikian video fisiologi dan latihan fisik. Semoga yang kami bawakan dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.